Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ini adalah pertemuan ke-14 ya harusnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain, implementasi, dan operasi sistem. Nah, analisis dan desain sistem yang efektif itu dapat membantu para pengembang menjelaskan dengan tepat sejumlah masalah bisnis dan merancang sebuah sistem untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, pada bab ini kita akan mendiskusikan keempat langkah siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycles (SDLC), yang mana di dalamnya ada desain sistem konseptual, kemudian desain sistem fisik, implementasi dan konversi sistem, serta operasi dan pemeliharaan. Nah, kita akan belajar keempat siklus tersebut. Kita akan bahas satu-satu nanti. Nah, berikut ini merupakan proses desain sistem konseptual dan tahapannya. Untuk desain sistem konseptual sendiri ada 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama adalah mengevaluasi alternatif desain. Yang kedua, menyiapkan spesifikasi desain, dan yang ketiga adalah menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Nah, untuk melakukan ini atau untuk mendesain sebuah sistem informasi akuntansi ada banyak caranya. Nah, maka biasanya pengembang atau desainer itu harus membuat banyak keputusan terkait desain tersebut. Misalnya untuk delivery faktur, apakah dicetak fisiknya atau hanya dikirim melalui email atau bisa langsung dicetak mandiri oleh konsumen. Nah, itu adalah sebuah pilihan yang harus dipilih oleh perusahaan, mau pakai yang mana. Atau kemudian misalnya kita berbicara entry data. Entry datanya apakah masih pakai keyboard atau pakai point of sales atau pakai barcode atau pakai RFID. Nah, ini mau pilih yang mana? Atau kombinasi dari beberapa alternatif. Nah, itu harus disiapkan oleh pengembang desain sehingga desainnya bisa terbentuk, tercipta dengan sedemikian rupa dan mengakomodir kebutuhan perusahaan dan mempermudah pengguna sistem tersebut. Nah, kemudian ini merupakan salah satu desain alternatif yang ada terkait dengan pertimbangan dan alternatif desain. Pertimbangan desainnya misalnya kita berbicara saluran komunikasi. Ada beberapa pilihan terkait dengan saluran komunikasi, misalnya menggunakan telepon, internet, kabel, atau fiber optik, atau bisa menggunakan satelit. Kemudian di contoh yang lain, misalnya kita pilihannya alternatif filmnya adalah terkait dengan komunikasi jaringan, mau tersentralisasi atau terdesentralisasi, terdistribusi atau lokal area atau LAN ya, kita berbicara LAN. Kemudian penyimpanan data storage mediumnya, tempat penyimpanannya mau pakai server, hard disk atau disk drive atau pakai cloud atau pakai flash disk atau pakai yang lainnya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang harus diputuskan ketika desainer atau pengembang sistem itu mau membuat sebuah sistem. Ada banyak sekali desain alternatif yang bisa digunakan. Itu baru contoh awal ya, terkait dengan saluran komunikasi atau jaringan komunikasi, kemudian media penyimpanan, kemudian ada juga data storage structure atau struktur penyimpanan data, kemudian macam-macam sampai di bawah proses transaksi juga ada pilihannya, ada alternatifnya. Proses transaksi mau pakai batch atau online dan seterusnya. Nah, ini yang harus diputuskan oleh desainer atau pengembang sistem. Kemudian terkait hal tersebut harus dievaluasi alternatif desainnya. Standar yang harus digunakan untuk mengevaluasi desain alternatif adalah yang pertama, seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian sistem. Jadi seberapa baik bisa mencapai atau memenuhi sasaran target organisasi. Yang kedua, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan anggota. Jadi kalau targetnya dari perusahaan sudah tercapai, kalau sasarannya ke sana, sistemnya mau dibikin seperti ini untuk mencapai sasaran itu, kemudian bisa enggak dia memenuhi atau mengakomodir kebutuhan penggunanya.
Yang ketiga, apakah layak secara ekonomis? Kalau misalnya sasarannya udah jelas, kebutuhan penggunanya bisa diakomodir, tetapi cost-nya sangat tinggi, melebihi benefitnya, ya itu percuma, tidak perlu dilakukan. Sehingga pengujian kelayakan secara ekonomis atau cost and benefit-nya juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugian. Ini ya tadi ya, cost and benefit. Nah, panitia pengarah harus mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih salah satu yang paling baik untuk bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi misalnya kita berbicara pemrosesan transaksi, kalau pakai online itu berarti harus menyediakan surplusnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan biaya yang sekian besar misalnya. Maka bisa diputuskan menggunakan batch. Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke proses desain sistem konseptual dan tahapannya. Yang pertama adalah menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Nah, spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah output. Oleh karena sistem didesain untuk memenuhi informasi pengguna, spesifikasi output harus disiapkan dulu. Karena muaranya adalah pengguna, maka harus disiapkan dulu tadi ya, spesifikasi outputnya dulu. Nah, misalnya kita berbicara untuk mengevaluasi penjualan toko. Nah, si pemilik ini harus memutuskan seberapa sering untuk menghasilkan sebuah laporan analisis penjualan. Jadi butuh rentang berapa waktu, per hari kah, atau per minggu kah, atau per bulan kah, sebesar mendesak apa kebutuhannya. Jadi misalnya kita berbicara perusahaan yang level besar, mereka masih butuh kecepatan, sehingga biasanya laporan-laporan misalnya terkait dengan laporan penjualan itu harus bisa dicetak saat itu juga atau real time. Tapi kalau kita berbicara perusahaan yang tidak terlalu besar, mungkin mereka hanya membutuhkan seminggu sekali untuk update penjualan. Itu salah satu contohnya. Atau bisa saja terkait dengan apa saja yang harus dimuat dalam laporan. Komponen apa yang bisa dimasukkan ke dalam laporan. Nah, itu juga harus ditentukan lebih dahulu. Dan selanjutnya juga ada laporan akan terlihat seperti apa. Look-nya akan seperti apa, template-nya akan seperti apa, dan apakah bisa dicetak atau hanya tertampil di layar. Nah, itu juga harus diputuskan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan storage atau penyimpanan data. Keputusan penyimpanan data termasuk elemen data apa yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, bagaimana data harus disimpan, dan apa jenis file atau database seperti apa yang akan digunakan. Nah, ini juga harus disiapkan. Tadi kalau kita kembali ke alternatif desain, misalnya penyimpanannya mau di dalam bentuk fisik, dicetak, atau dalam bentuk file, terus kemudian disimpan dalam hard disk, flash drive, CD, atau cloud. Nah, itu juga harus disiapkan. Dan jenis database-nya akan seperti apa, SLS atau GDB, atau macam-macam, ada banyak bentuk file yang bisa digunakan. Dan yang ketiga adalah input. Pertimbangan desain input termasuk data penjualan, lokasi, dan jumlah penjualan mana yang dimasukkan, serta di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Nah, ini juga harus disiapkan. Yang bisa ngentri penjualan itu di komputer mana, kemudian kapan dia bisa ngentri, kemudian kapan data itu bisa dikumpulkan. Dan yang keempat adalah prosedur pemrosesan dan operasi. Ini pertimbangan desain termasuk bagaimana memproses input dan data tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan, dan dalam urutan apa proses tersebut harus dijalankan. Kemudian menyiapkan laporan desain konseptual. Ini merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengkomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, kemudian dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Komponen utamanya adalah sebuah penjelasan atas satu atau lebih desain sistem yang direkomendasikan. Setelah melewati fase desain sistem konseptual yang melewati mengevaluasi alternatif desain, kemudian menyiapkan spesifikasi desain, dan menyiapkan laporan desain sistem konseptual,
maka langkah selanjutnya adalah masuk ke desain sistem fisik, di mana desain sistem fisik ini terdiri dari desain output, desain file dan database, desain input, desain program, desain prosedur, dan juga desain pengendalian. Nah, ini merupakan dalam persyaratan desain konseptual SIA yang luas dan berorientasi pengguna, itu harus dijelaskan ke dalam spesifikasi mendetail yang digunakan untuk coding dan menguji program komputer. Nah, ini ada di fase desain atau di tahap desain sistem fisik. Nah, yang pertama kita masuk ke desain output dulu. Nah, sasaran desain output adalah untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen serta tampilan layar. Nah, menyesuaikan output untuk kebutuhan pengguna memerlukan kerjasama antara pengguna dan desainer. Jadi desainer itu tidak bisa mendesain sendiri. Dia harus minta masukan, minta input, minta insight dari penggunanya. Mau seperti apa desain outputnya, tampilannya seperti apa, template-nya seperti apa, kemudian looks-nya akan seperti apa. Nah, itu melibatkan desainer dan juga pengguna itu sendiri. Nah, itu tadi ya, memerlukan kerjasama. Kemudian output itu biasanya sesuai ke dalam salah satu dari 4 kategori ini. Jadi bisa salah satu ya dari keempat kategori. Yang pertama adalah laporan terjadwal atau schedule reports. Ini merupakan laporan yang memiliki sebuah isi dan format yang sudah ditentukan sebelumnya dan disiapkan laporan secara teratur. Contohnya adalah termasuk laporan kinerja bulanan, kemudian analisis penjualan mingguan, dan laporan keuangan tahunan. Ini laporan terjadwal. Jadi dia tinggal langsung klik sort by tanggal berapa, dia bisa menghasilkan laporan terjadwal. Kemudian yang kedua adalah laporan analisis bertujuan khusus atau special purpose analysis report. Laporan ini tidak memiliki isi atau format yang telah dispesifikasi serta tidak disiapkan pada jadwal tertentu. Nah, laporan ini disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen untuk mengevaluasi sebuah isu. Misalnya, manakah dari 3 produk yang menyediakan atau memberikan laba tertinggi atau memberikan omset tertinggi. Jadi, ini sifatnya adalah khusus atau incidental, jadi bisa di custom. Ini sifatnya custom, sorry. Jadi yang lebih tepat adalah ini sifatnya custom. Laporan analisis itu sifatnya custom. Kita bisa bikin beberapa laporan dari sini. Kalau laporan terjadwal itu sudah ditentukan bentuknya seperti apa, tapi kalau laporan bertujuan khusus itu sistemnya biasanya custom. Kita bisa masukkan beberapa variabel ke dalam laporan ini. Kemudian yang ketiga adalah laporan pengecualian yang dipicu atau trigger exception report. Nah, laporan ini memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, namun disiapkan hanya sebagai tanggapan terhadap kondisi yang tidak normal. Nah, ketidakhadiran yang berlebihan, banyaknya biaya, kalau kita berbicara sumber daya manusia ya, misalnya ketidakhadiran yang berlebihan, alfa yang sangat banyak misalnya, kemudian banyaknya biaya, kemudian out of stock, kehabisan stok, dan situasi-situasi yang memerlukan tindakan perbaikan segera memicu dimintanya laporan laporan nomor 3, laporan pengecualian yang dipicu. Jadi karena ada satu atau dua hal yang men-trigger, maka disebut trigger exception report, maka laporan ini bisa dibikin. Yang keempat adalah laporan permintaan atau demand report. Ini memiliki isi dan format yang telah dispesifikasikan, namun disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Baik laporan pengecualian yang dipicu maupun laporan permintaan dapat digunakan secara efektif untuk memfasilitasi proses manajemen. Nah, sebelum lanjut ke pertimbangan desain file dan database, pada desain output tadi, para desainer biasanya menyiapkan output sampel dan meminta para pengguna untuk mengevaluasi
apakah outputnya sudah lengkap, relevan, dan berguna bagi penggunanya. Nah, saat outputnya ditolak, itu akan dimodifikasi dan ditinjau lagi sebanyak yang diperlukan untuk membuatnya diterima oleh penggunanya. Jadi ketika kita mendesain output enggak serta-merta desain pertama langsung disetujui. Kadang-kadang harus melalui proses review dulu dari penggunanya, kalau cocok ya digunakan, itu kalau tidak cocok ya akan diproses ulang. Kemudian kita masuk ke pertimbangan desain file dan database. Data dalam berbagai unit perusahaan harus disimpan dalam format yang sesuai untuk membantu mencegah masalah yang terjadi. Misalnya kalau kita menggunakan Accurate itu database-nya itu menggunakan file.gdb. Nah, itu khusus. Biasanya dan bisa disimpan di beberapa media penyimpanan, tidak harus dalam bentuk hard disk. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dan perhatian. Misalnya kita terkait pertimbangan media, perhatiannya adalah menyimpan data pada hard drive, disk, CD, pita, atau kertas. Kemudian terkait dengan modus pemrosesan, menggunakan pemrosesan manual, batch, atau real time. Kemudian terkait dengan pemeliharaan, prosedur apa yang dibutuhkan untuk merawat data secara efektif. Kalau kita berbicara hard disk ya harus dihilangkan virusnya. Jika mau mencolokkan ya di scan virus dulu. Kalau kita berbicara cloud ya diperpanjang cloudnya, kemudian keamanan cloudnya seperti apa. Nah, kemudian ukuran size-nya, seberapa banyak catatan yang akan disimpan dalam database, kemudian seberapa besar jadinya dan seberapa cepat sejumlah catatan akan tumbuh. Maksudnya akan tumbuh itu ketika dilakukan backup itu akan beranak pinak sebanyak apa, nah, itu yang harus dipertimbangkan. Oke, kalau kita berbicara penyimpanan dalam bentuk hard drive, itu kan punya keterbatasan. Even kalau kita menggunakan cloud pun juga ada keterbatasan, sehingga perlu diperkirakan kira-kira cukup enggak untuk disimpan di situ. Dan misalnya kita berbicara tingkat aktivitas, apa saja persentase dari catatan yang akan diperbarui, ditambah atau dihapus setiap tahun. Ini terkait dengan desain file dan database. Kemudian kita masuk ke data input. Nah, pertimbangan desain input termasuk jenis data apa yang akan menjadi input dan metode input optimalnya. Nah, di sini kita masuk lagi ke media. Medianya akan menggunakan apa? Jadi memasukkan data menggunakan misalnya pakai keyboard atau pakai OCR, MIRC, terminal point of sales, atau pakai barcode, atau pakai RFID, atau electronic data interchange, atau pakai voice. Nah, itu harus dipilih. Desain inputnya mau pakai yang mana. Kemudian sumbernya. Dari mana datanya berasal? Misalnya dari komputer sendiri atau dari pelanggan, langsung dari si pelanggan. Misalnya kita berbicara Zalora inputnya sumbernya dari pelanggan langsung yang melakukan pesanan ya kita. Kemudian lokasi, jarak jauh dan sebagainya, dan bagaimana itu mempengaruhi entry data. Jadi akurat nggak entry datanya. Kemudian formatnya akan seperti apa? Misalnya dokumen sumber atau turnaround dokumen, layar otomatisasi data sumber. Kemudian yang secara efisien menangkap data dengan upaya dan biaya paling sedikit. Dan jenisnya, bagaimana sifat data. Nah, terkait dengan volume, seberapa banyak yang bisa dimasukkan. Biasanya kan ada batasannya. Kemudian terkait personel, bagaimana kemampuan, fungsi, dan keahlian operator entry data. Apakah diperlukan pelatihan tambahnya? Kalau kita berbicara misalnya teman-teman belanja di supermarket, yang sering karena saya sering belanja di ada swalayan ya. Di ada swalayan itu untuk kasir yang melakukan entry data itu di training dulu. Di training dulu, enggak mungkin langsung pegang sistemnya karena pasti kalau tanpa training langsung pegang sistem akan bermasalah, akan terjadi kesalahan klerikal yang umum. Nah, itu maka perlu adanya pelatihan-pelatihan tambahan agar staf-staf yang memang tugasnya mengentry data itu terbiasa dengan sistem sehingga menghindari kesalahan yang ada. Apalagi kalau misalnya entry-nya masih menggunakan keyboard. Nah, kalaupun menggunakan kode batang pun masih bisa terjadi kesalahan apalagi pakai keyboard yang sifatnya sangat manual.
Kemudian terkait dengan frekuensi, seberapa sering data harus dimasukkan. Nah, kalau kita berbicara supermarket yang ramai, itu maka load-nya akan sangat besar. Jadi keseringan data di input itu akan sangat besar. Nah, itu dan kecepatannya juga kecepatan itu juga jadi pertimbangan. Maka tadi sebelumnya personel itu harus mengikuti pelatihan tambahan karena kecepatan-kecepatan tersebut juga perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan biaya, bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa secara buruk memengaruhi efisiensi dan ketetapan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan deteksi dan perbaikan kesalahan. Kesalahan apa yang mungkin dan bagaimana kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki terkait dengan input. Misalnya kalau misalnya ada kita bisa menggunakan limit misalnya. Jadi kalau terkait promo misalnya, promo itu di Superindo itu kan kalau yang sedang promo gitu, member promo ada batas limitnya. Jadi barang promo maksimal hanya boleh 4 atau 5 pieces. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dan perbaikan kesalahan. Kemudian kita masuk ke desain program. Nah, dalam pengembangan program, salah satu aktivitas SDLC yang paling memakan banyak waktu itu terjadi dalam 8 langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan pengguna atau determine user needs. Nah, para analis berkonsultasi dengan para pengguna dan mencapai sebuah persetujuan pada kebutuhan pengguna serta persyaratan sistem. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Yang ketiga adalah membuat instruksi-instruksi program atau kode komputer. Ini kita sudah berbicara teknis ya di sini ya. Nah, ini waktu persiapan program mungkin berjangka dari beberapa hari sampai beberapa tahun tergantung pada kerumitan program. Karena kalau makin rumit program itu makin lama pengembangannya. Standar pemrograman berkontribusi pada konsistensi program, membuat program mudah dibaca dan dipelihara. Maksudnya dipelihara, dikelola dengan baik gitu ya. Nah, komputer program juga harus disubdivisikan ke dalam modul-modul kecil dan dijelaskan dengan baik untuk mengurangi kerumitan program serta meningkatkan keterandalan dan kemampuan untuk dimodifikasi. Nah, hal tersebut merupakan atau dinamakan sebagai proses program terstruktur. Kemudian langkah yang keempat adalah menguji program. Nah, untuk menguji program ini dinamakan debugging, yaitu proses menemukan dan mengeliminasi kesalahan program. Nah, sebuah program yang diuji untuk kesalahan logika menggunakan data uji yang menirukan sebanyak mungkin situasi pemrosesan nyata dan kombinasi data masukan. Nah, program-program besar seringkali diuji dalam 3 tahap. Yang pertama adalah modul program individu, kemudian hubungan antara beberapa modul, dan juga hubungan dengan beberapa program aplikasi lain. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mendokumentasikan program. Dokumentasi ini menjelaskan bagaimana program bekerja serta digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dokumentasi ini termasuk bagan alir, diagram arus data, diagram IR, model data, tata letak, deskripsi naratif, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah melatih para pengguna program. Nah, dokumentasi program biasanya digunakan untuk melatih para pengguna. Yang ketujuh, memasang sistem atau install the system. Nah, seluruh komponen sistem termasuk program dan perangkat keras dikombinasikan dan perusahaan mulai menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan dan memodifikasi sistem, di mana faktor-faktor yang memerlukan program untuk diperbaiki disebut dengan program maintenance. Termasuk di dalamnya adalah meminta laporan baru dan memperbaiki kalau ada dari sisi input, isi file, atau nilai seperti tingkat pajak, deteksi kesalahan, dan konversi ke perangkat keras baru. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu desain prosedur dan pengendalian. Siapapun yang berinteraksi dengan sebuah sistem memerlukan sejumlah prosedur untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terkait dengan aktivitas-aktivitas sistem informasi. Nah, prosedur-prosedur tersebut harus meliputi persiapan input,
pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, kemudian pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, persiapan dan distribusi output, dan serta instruksi-instruksi operator komputer. Nah, dokumentasi dan pelatihan produksi dapat berupa manual sistem, kelas-kelas instruksi, bahan pelatihan, atau layar bantuan online. Nah, para desainernya ini, pengguna, dan tim yang merepresentasikan kedua kelompok dapat membuatkan prosedur. Nah, laporan desain sistem fisik atau physical system design report adalah merangkum apa saja yang dicapai dan dijadikan sebagai dasar bagi keputusan manajemen baik ya atau tidak untuk memproses fase implementasi. Jadi dari tadi semua itu tadi, nah maksudnya di situ. Berikut ini merupakan contoh pertimbangan desain pengendalian. Misalnya kita berbicara validitas, yang perlu diperhatikan adalah apakah interaksi sistemnya itu valid. Misalnya seluruh pengeluaran kas dibuat untuk vendor yang kas, yang sah. Jadi misalnya ada uang keluar, apakah uang keluar ini memang digunakan atau dibuat untuk vendor yang sudah diotorisasi. Jangan-jangan kalau tidak sesuai, uang keluarnya diberikan pada vendor fiktif. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian terkait otorisasi, apakah aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output itu diotorisasi oleh manajer yang sesuai. Kemudian kalau kita berbicara ketepatan, apakah inputnya diverifikasi untuk memastikan ketepatan sebelum diinput? Kemudian atau apakah data diproses dan disimpan secara tepat? Terkait dengan keamanan, apakah sistemnya terlindungi dari yang pertama akses fisik dan logis yang tidak diotorisasi untuk mencegah pengguna perubahan, penghancuran, atau pengungkapan yang tidak layak atas informasi dan perangkat lunak. Jadi terlindungi tidak? Kemudian yang kedua adalah pencurian sumber daya sistem. Kemudian terkait dengan pengendalian numerik, apakah dokumen dinomori sebelumnya untuk menghindari kesalahan dan kecurangan serta untuk mendeteksi kapan dokumen disalahgunakan, hilang, atau dicuri. Ini sangat ideal ketika kita berbicara proses pengendalian numerik. Ketika seorang marketing itu tidak menggunakan dokumen numerik untuk misalnya transaksinya, maka akan terjadi banyak kecurangan. Tapi ketika dokumen numerik, pengendalian numerik ini dilakukan, maka akan terlihat dokumen-dokumen yang tidak urut. Nah, yang tidak urut ini berarti ada sesuatu yang yang terjadi. Itu bisa menjadi salah satu deteksi dini terkait dengan kecurangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan ketersediaan, apakah sistem tersebut tersedia pada waktu yang diatur sebelumnya dalam persetujuan tingkat jasa, atau dapatkah para pengguna memasukkan, memperbarui, dan memuat data selama waktu yang disetujui sebelumnya? Apakah ada aksesnya itu bisa kapan saja atau dibatasi? Kemudian terkait dengan kemampuan pemeliharaan, dapatkah sistem tersebut dimodifikasi tanpa memengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem? Apakah hanya perubahan yang diotorisasi, diuji, dan didokumentasikan yang dibuat? Kemudian apakah sumber daya tersedia untuk mengelola, menjadwalkan, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan perubahan? Dan terkait dengan integritas, apakah pengelolaan data sudah lengkap, tepat waktu, dan diotorisasi? Kemudian apakah pengolahan data bebas dari manipulasi sistem yang tidak diotorisasi atau tidak disengaja? Dan terkait dengan audit trail atau jejak audit, dapatkah transaksi ditelusuri dari dokumen sumber ke output akhir? Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi sistem. Ini merupakan sebuah proses memasang perangkat keras dan perangkat lunak sehingga SIA dapat menyala dan dijalankan. Dalam aktivitas implementasi sistem itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan implementasi, kemudian persiapan situs memasang dan menguji perangkat keras, kemudian memilih dan melatih personel, kemudian melengkapi dokumentasi, menguji sistem, dan
konversi. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan perencanaan, implementasi, dan persiapan situs. Nah, rencana implementasi itu terdiri atas implementasi tunggal, tanggal penyelesaian yang diinginkan, estimasi biaya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas. Nah, rencana tersebut menspesifikasikan kapan proyek seharusnya selesai dan kapan siap bisa dijalankan. Dan tim implementasi mengidentifikasi faktor-faktor yang menurunkan kecenderungan implementasi yang berhasil, dan rencana tersebut mengandung sebuah strategi untuk mengatasi setiap faktor. By definisi sendiri, rencana implementasi ini adalah sebuah rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harusnya selesai dan sistem informasi berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, capaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas. Nah, perubahan SIA mungkin memerlukan penyesuaian bagi struktur keorganisasian sebuah perusahaan, dan departemen baru dimungkinkan dibuat, yang sudah ada mungkin dieliminasi atau dirampingkan, atau departemen SI sendiri mungkin berubah. Kemudian tahap selanjutnya adalah memilih dan melatih personel. Para pegawai dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal, yang biasanya merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka telah memahami core bisnis dan operasi perusahaan. Nah, mentransfer pegawai yang digantikan karena sistem baru dapat meningkatkan loyalitas dan semangat kerja pegawai. Nah, ketika para pegawai tidak cukup dilatih, perusahaan tidak akan memperoleh manfaat dan pengembalian atas investasi yang diharapkan, di mana perusahaan memberi pelatihan yang tidak mencukupi karena memakan waktu dan biaya yang mahal. Nah, biaya tersembunyi atas pelatihan yang tidak memadai adalah jika para pengguna berpaling ke bantuan dari rekan kerja yang telah menguasai sistem atau nanya ke teman kerjanya, sehingga menurunkan produktivitas rekan kerja dan meningkatkan biaya perusahaan. Nah, para pegawai harus dilatih tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan dan prosedur baru. Nah, pelatihan juga harus dijadwalkan hanya sebelum pengujian dan konversi sistem. Banyak opsi pelatihan yang tersedia, misalnya pelatihan vendor, kemudian manual belajar sendiri, diberikan buku manualnya atau manual book, kemudian instruksi bantuan komputer, presentasi video, kemudian role play, case study, dan bereksperimen dengan sistem tersebut di bawah panduan para pengguna yang sudah berpengalaman. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah melengkapi dokumentasi. Ada 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama adalah dokumentasi pengembangan atau development implementation. Nah, dokumen pengembangan ini menjelaskan SIA baru. Dokumen ini termasuk sebuah deskripsi sistem terkait salinan tata letak output, input, serta file dan database, bahkan alir program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Kemudian dokumentasi kedua adalah dokumentasi operasi. Ini termasuk jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan, keamanan, dan penyimpanan file. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi pengguna. Ini mengajarkan para pengguna bagaimana untuk mengoperasikan SIA, di mana tindakan ini termasuk manual prosedur dan bahan pelatihan. Tahap selanjutnya adalah menguji sistem. Pengujian sistem yang tidak memadai adalah alasan lain atas kegagalan sebuah sistem. Nah, karena biasanya para pengembang itu meremehkan kerumitan sistem dan menjanjikan waktu penyerahan yang lebih cepat, sehingga tidak realistis. Nah, salah satu jalan pintas yang biasanya diambil untuk memenuhi tenggat waktu adalah menyerahkan sebuah sistem yang tidak melalui proses pengujian, di mana dokumen dan laporan input pengguna, pengendalian, prosedur operasi, dan pemrosesan, kemudian batas kapasitas, prosedur pemilihan, dan program komputer seluruhnya harusnya diuji dalam keadaan yang realistis. Nah, berikut ada 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama adalah walkthrough. Ini merupakan tinjauan langkah demi langkah atau prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan,
pengabaian, atau masalah lainnya. Nah, ini kalau teman-teman yang sering main game tuh familiar dengan walkthrough. Nah, tim pengembangan dan para pengguna sistem menghadiri walkthrough lebih awal dalam desain sistem, sehingga fokusnya pada input, file, output, dan arus data organisasi, di mana walkthrough ini harus dihadiri oleh para pemrogram untuk mengatasi aspek logis dan struktural kode program. Kemudian yang kedua adalah uji pengolahan data, termasuk seluruh transaksi valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin dijalankan untuk menentukan apakah sebuah program beroperasi seperti yang didesain. Dengan begitu, transaksi valid ditangani dengan layak serta kesalahan yang terdeteksi dihadapi dengan tepat. Dan untuk mengevaluasi hasil uji, sistem yang benar yang merespon tiap transaksi pengujian harus dispesifikasikan terlebih dulu. By definisi sendiri, uji pengolahan data adalah memproses termasuk seluruh transaksi valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin dijalankan untuk menentukan apakah sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak serta kesalahan yang terdeteksi dihadapi dengan tepat. Kemudian pengujian yang ketiga adalah uji penerimaan atau acceptance test. Dalam uji penerimaan ini menggunakan salinan transaksi dan jumlah file asli dibandingkan hipotesisnya. Nah, para pengguna mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan final apakah SEA tersebut akan diterima. Kemudian yang terakhir adalah konversi sistem. Ini merupakan perubahan dari SIA lama ke SIA yang baru. Banyak elemen yang harus dikonversikan, misalnya perangkat kerasnya. Jadi kalau sistem yang baru belum tentu bisa masuk ke perangkat keras yang lama, karena biasanya terkait dengan upgrade, misalnya kalian ngomongin Android terbaru itu sudah versi 12 kalau nggak salah ya. Ya kalau HP lama paling akan mentok di 10 atau 11, sehingga perlu upgrade juga. Kemudian perangkat lunaknya itu sendiri, kemudian file datanya juga terupdate dan juga prosedurnya. Di mana prosedur tersebut lengkap ketika siap baru adalah bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem. Ada 4 pendekatan dalam konversi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah konversi langsung atau direct conversion. Nah, konversi langsung ini adalah perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan menghentikan sistem informasi yang lama atau menghentikan SIA yang lama saat itu juga ketika yang baru diperkenalkan. Jadi cut off hari ini, hari Rabu misalnya, hari Rabu di cut off, besok kami sudah menggunakan SIA yang paling baru atau sistem informasi yang baru. Nah, konversi langsung ini lebih murah daripada yang lain. Kenapa? Karena langsung digunakan. Jadi langsung digunakan. Nah, ketika berbeda, maksudnya ketika sistem baru dan sistem lama itu sangat berbeda, biasanya perbandingan keduanya tidak akan terlalu bermakna. Jadi kalau maksud saya gini, ketika sistem yang lama dan sistem yang baru ini sangat-sangat berbeda, maka tidak bisa dibandingkan sehingga bisa langsung digunakan. Jadi perbandingan tidak terlalu bermakna. Tapi kekurangannya adalah tingkat kegagalannya juga sangat tinggi. Jadi kita tidak tahu seberapa, walaupun sudah dilakukan tes uji ya, tapi pada kenyataannya ketika di running secara langsung belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Maka tingkat kegagalannya akan tinggi. Karena backupnya tidak ada. Karena di stop langsung, di cut off langsung, backupnya tidak ada. Itu konversi langsung. Kemudian yang kedua adalah konversi paralel, di mana perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersamaan sampai organisasi yakin sistem baru tersebut berfungsi dengan benar. Nah, ini agak berbeda dengan konversi langsung, karena konversi paralel dijalankan bersama. Sistem yang lama masih jalan, sistem yang baru juga langsung dijalankan. Jadi biasanya ini ditetapkan rentang waktunya, berapa lama proses paralel ini berjalan bersamaan. Nah, selama proses paralel ini berjalan bersamaan, organisasi atau perusahaan bisa melihat pada sistem baru ini kegagalannya di mana, kurangnya di mana, kesalahan-kesalahan yang timbulnya di mana, sesuai tidak dengan target yang ditetapkan sebelumnya, bisa menyamai atau melebihi sistem yang lama atau tidak. Nah, itu
kelebihannya. Jadi perusahaan bisa atau organisasi bisa langsung melihat. Cuman kekurangannya adalah mindogaweni. Ya, mindogaweni itu bahasa Indonesia apa ya? Kerja 2 kali. Karena harus mengentry 2 kali, menginput data di sistem yang lama dan juga menginput data di sistem yang baru. Maka biasanya konversi paralel itu menghabiskan banyak waktu karena tadi harus input 2 kali. Cuman keunggulannya dia lebih ramah karena tadi selama proses berjalan bersama itu bisa dilihat kekurangan dan masalahnya ada di mana. Sehingga biasanya konversi paralel ini yang lebih disukai daripada konversi langsung. Dan yang ketiga adalah konversi bertahap, di mana perubahan dari sebuah sistem lama ke sistem baru ini dilakukan secara bertahap dengan mengganti elemen-elemen yang lama dengan baru secara bertahap sampai sistem lama seluruhnya telah digantikan. Ya, ini bertahap ya, nggak langsung ya. Kalau yang dua sebelumnya kan langsung diganti, tapi yang konversi langsung di-cut. Kalau yang paralel berjalan bersamaan. Misalnya yang diimplementasikan persediaannya dulu, baru setelah siklus persediaan, kemudian siklus pengeluaran, kemudian siklus pendapatan dan seterusnya. Nah, ini berjalan bertahap sampai nanti seluruh sistem secara fungsional diubah menjadi sistem yang baru. Nah, perubahan bertahap ini memungkinkan sumber daya pengolahan data untuk diperoleh dari waktu ke waktu. Nah, kerugiannya adalah biaya untuk menghubungkan sementara antara sial lama dan baru serta waktu yang diperlukan untuk membuat perubahan bertahap itu cukup lama. Kemudian yang keempat adalah konversi pilot. Nah, konversi pilot ini merupakan perubahan dari sistem lama ke sistem baru dengan mengimplementasikan sistem di satu lokasi, menggunakan sampai seluruh masalah diselesaikan dan kemudian mengimplementasikan di organisasi tersisa. Ini langsung diterapkan. Nah, proses tersebut menempatkan sejumlah permasalahan biasanya dan memungkinkan pelatihan di lingkungan secara langsung. Kerugiannya adalah waktu konversi yang panjang dan kebutuhan untuk menghubungkan antara sistem lama dan baru yang berdampingan sampai seluruh lokasi telah dikonversi. Kemudian selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Ini merupakan langkah terakhir dari SDLC, mengoperasikan dan memelihara sistem baru. Nah, suatu tinjauan pasca implementasi atau post implementation review ini merupakan tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasikan kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Nah, biasanya masalah-masalah yang muncul selama tinjauan ini dibawa untuk menjadi perhatian manajemen serta penyesuaian yang perlu dilakukan. Nah, dia juga sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja disilakan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai dengan anggaran. Demikian materi pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di YouTube. Saya cukupkan, sukses buat kalian.